Shalom buat ibu guru dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama adalah Aceh versus Portugis dan POC, yang kedua perlawanan Goa, dan yang ketiga Sultan Agung versus JV Choi. Penjelasan tentang materi yang pertama yaitu Aceh versus Portugis dan POC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Kembali Portugis tahun berikutnya melancarkan serangan ke Aceh. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan. Portugis terus mencari cara untuk melemahkan posisi Aceh sebagai pusat perdagangan. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan Portugis ini tidak dapat dibiarkan. Maka dari itu, Aceh yang ingin berdaulat dan tetap dapat mengendalikan perdagangan di beberapa pelabuhan di Sumatera merencanakan untuk melakukan perlawanan. Sebagai persiapan, Aceh melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, menandatangani bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567 dan mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalikut dan Jepara. Aceh segera melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis harus bertahan mati-matian di benteng Formosa. Portugis harus mengerahkan semua kekuatannya sehingga serangan Aceh ini dapat digagalkan. Sebagai tindakan balasan pada tahun 1569, Portugis balik menyerang Aceh. Akan tetapi, serangan Portugis di Aceh ini justru dapat digagalkan oleh pasukan Aceh. Sementara itu, para pedagang Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dengan berdagang di pantai barat Sumatera. Bahkan kalau perlu dapat melakukan monopoli. Oleh karena itu, POC harus bersaing dengan Portugis dan harus mendapat izin dari Aceh. Pada tanggal 23 Agustus 1601, para pedagang Belanda melalui Pangeran Maurits mengirim surat kepada Raja Aceh Alauddin. Dalam surat tersebut diisi dengan kata-kata sanjungan dan puji-pujian kepada Sultan Alauddin dan rakyat Aceh. Dalam surat tersebut juga dijelek-jelekkan tentang Portugis dan juga dicantumkan tawaran bantuan untuk mengusir orang-orang Portugis. Dan pada tahun 1607, Aceh memberikan izin kepada POC untuk membuka loji di Tiku di pantai barat Sumatera. Dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajah asing semakin meningkat. Bahkan pada masa pemerintahan Iskandar Muda ini mulai memutuskan hubungan dan menolak kehadiran VOC. Setelah mempersiapkan pasukannya, pada tahun 1629, Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, Portugis sempat kewalahan. Namun, serangan Aceh kali ini juga belum berhasil mengusir Portugis dari Malaka. Portugis dapat diusir dari Malaka oleh POC pada tahun 1641 setelah POC bersekutu dengan Kesultanan Johor. Materi yang kedua adalah perlawanan Goa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, "Tanahku terbuka bagi semua bangsa. Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanah dibagikannya untuk semua manusia dan laut adalah milik bersama." Dengan prinsip keterbukaan dan kebersamaan itu, maka Goa cepat berkembang. Posisi Makassar adalah strategis. Dengan melihat peran dan posisi Makassar atau kerajaan Goa yang strategis, POC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa.
VOC ingin menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu, tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Bahkan, dengan menggunakan perahu-perahu tradisional seperti Padewakang, Palari, Sope, dan yang sudah begitu terkenal perahu Finisi, mereka sudah biasa mengarungi perairan Nusantara. Raja Goa Sultan Hasanuddin ingin segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif itu. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang ingin memaksakan monopoli di Goa. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Gubernur Jenderal Matsuyuki memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri atas tentara VOC, orang-orang Ambon, dan orang-orang Bugis Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Tanggal 7 Juli 1667 meletus Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Johnson Spelman, diperkuat oleh pengikut Arupalaka, dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Kerr van Maniva. Serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin. VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Bentang pertahanan tentara Goa di Barombang dapat diduduki oleh pasukan Arupalaka. Hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bonggaya pada tanggal 18 November 1667 yang isinya adalah 1. Goa harus mengakui hak monopoli VOC. 2. Semua orang barat kecuali Belanda harus meninggalkan wilayah Goa. 3. Goa harus membayar biaya perang. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian itu. Karena itu, perjanjian itu bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kesewenang-wenangan VOC itu. Namun, perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa, Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Dengan ditandatanganinya perjanjian Bongaya, VOC memang berhasil mengendalikan peran politik kerajaan Goa. Tetapi VOC tidak dapat atau tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia Timur. Heather Sutherland menjelaskan kegagalan VOC mengendalikan perdagangan di perairan Indonesia Timur yang dilakukan oleh orang-orang Bugis Makassar itu karena ketidakmungkinan membatasi perdagangan yang didukung dengan motif mencari untung dipadu dengan kondisi geografis dagang. 2. VOC memiliki kelemahan dalam pemasaran. 3. Keterlibatan VOC dalam pembelian produk-produk lokal sangat kecil. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Sultan Agung versus J.V. Choi. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain 1. Mempersatukan seluruh tanah Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni 1. Tindakan monopoli politik yang dilakukan VOC. 2. VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. 3. VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan 4. Keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa.
Pada tahun 1628, Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram dengan segenap persenjataan dan perbekalannya untuk menyerang VOC di Batavia. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah J.F. Choi. Pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Tetapi kekuatan tentara VOC dengan senjatanya jauh lebih unggul, sehingga dapat memukul mundur semua ini kekuatan pasukan Mataram. Tumenggung Baureksa gugur dalam pertempuran itu. Dengan demikian, serangan tentara Sultan Agung pada tahun 1628 itu belum berhasil. Namun, Sultan Agung tidak berhenti dengan kekalahannya. Ia mempersiapkan sejumlah kapal dan persenjataan, dan juga membangun lumbung-lumbung beras untuk persediaan makanan. Namun ternyata, informasi persiapan pasukan Mataram diketahui oleh VOC. Dengan segera, VOC mengirim kapal-kapal perang untuk menghancurkan lumbung-lumbung yang dipersiapkan Mataram. Pasukan Mataram berhasil mengepung dan menghancurkan benteng Hollandia. Berikutnya, pasukan Mataram mengepung benteng Bommel, tetapi gagal menghancurkan benteng tersebut. Pada saat pengepungan benteng Bommel, terpetik berita bahwa J.F. Choi meninggal. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 September 1629. Dengan semangat juang yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Dengan demikian, serangan Sultan Agung yang kedua ini juga mengalami kegagalan. Sultan Agung yang cerdas itu kemudian menggunakan kemampuan diplomasi. Melalui kemampuan diplomasinya, Sultan Agung berhasil memaksa VOC untuk mengakui eksistensi Mataram dan Sultan Agung sebagai yang di-Pertuan Agung. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman upeti secara periodik dari VOC ke Mataram. Sementara VOC mendapat imbalan diizinkan untuk melakukan perdagangan di pantai utara Jawa. Dalam perdagangan ini, VOC cenderung melakukan monopoli. Sayangnya, semangat dan kebesaran Sultan Agung itu tidak diwarisi oleh raja-raja pengganti Sultan Agung. Setelah Sultan Agung meninggal tahun 1645, Mataram menjadi semakin lemah sehingga akhirnya berhasil dikendalikan oleh VOC. Sebagai pengganti Sultan Agung adalah Sunan Amangkurat I. Ia memerintah pada tahun 1646 sampai 1677. Ternyata, Raja Amangkurat I merupakan raja yang lemah dan bahkan bersahabat dengan VOC. Raja ini juga bersifat reaksioner dengan bersikap sewenang-wenang kepada rakyat dan kejam terhadap para ulama. Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Amangkurat I itu timbul berbagai perlawanan rakyat. Salah satu perlawanan itu dipimpin oleh Trunajaya. Sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan pada saat saya menjelaskan materi, saya minta maaf. Terima kasih.